Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara Ahlan wa Sahlan. Kami menghadirkan siapa? Tadi tamu ini waktu saya salaman tangannya dingin. Pantas tangannya dingin, jadi karya-karyanya laku semuanya. Tangan dingin. Waktu salaman tangan, waduh, ini orang beruntung ini. Dia adalah sutradara dan filmnya selalu box office. Ada Dilan, sekarang lagi dibuat adalah Hamka. Anda tentu sudah kenal baik pria kelahiran Agustus, tanggal berapa Agustus ya? 6 Juli. Oh, Juli. 6 Juli, tanggal 6 Juli tahun 82 ya. Oke, kita menghadirkan Fajar Bustami, seorang sutradara terkenal, dan juga Irma namanya nggak Irma apa sih? Irma Hamka. Hah? Irma Indriani. Beliau adalah cucu dari Hamka, putra dari Fahri. Fahri ini anak keempat Hamka. Jadi sekarang kami hadirkan di sini Fajar Bustami dan juga Irma. Assalamualaikum Fajar Bustami. Waalaikumsalam. Jadi itu yang menyebabkan produk-produknya laku terus ya? Enggak lah, itu kerja banyak orang kalau di film. Oh, di film. Ya. Film apa namanya? Apa tadi? Ya, aku lupa banget ya. Bukan, Dilan. Dilan itu penontonnya sampai 6 juta lebih ya. Yang pertama 6.300.000, yang kedua 5.300.000, yang ketiga agak menurun 3,5 juta. Apa yang menyebabkan begitu larisnya dulu? Yang pasti kan rezeki dari Allah. Iya, ya rezeki dari Allah. Pasti, itu kan. Tapi tentu ada Kerja keras, ada faktor lain kan. Memang kalau film sukses itu pasti campur tangan banyak orang. Salah satunya novelnya memang sudah bestseller. Jadi novel Dilan ini karya Ayah Pidi Baik. Saya manggil beliau ayah. Nah, lebih tua dari saya dan seperti ayah saya juga gitu. Nah, itu novel yang bestseller banget. Jadi novelnya laku banget lah, sudah banyak penggemarnya. Nah, kita pakai pemain juga pemain yang banyak penggemarnya. Nah, ketika nonton, hasilnya juga mungkin memang niatnya kan nggak mau mengkhianati novelnya. Banyak orang kadang bikin ambil novelnya, ambil judulnya aja, ambil suksesnya novel aja. Ceritanya dirubah-rubah sesuai keinginan si sutradaranya lah gitu. Nah, kalau saya karena emang novelnya udah bagus, ngapain kita rubah-rubah gitu kan. Kita ambil kan juga karena bagus gitu. Itu salah satunya. Terus di samping situ juga kru yang benar-benar total dan produser yang mau mempromosikannya sungguh-sungguh. Karena saya pernah nih bikin film, semua sungguh-sungguh, orang nonton bagus. Tapi orang nggak tahu kapan film ini tayang, gimana mau ada yang nonton. Bayangin ya, sampai nih ketemu teman SMA, iya, lu jadi sutradara film ya? Iya. Kapan film lu tayang? Udah 2 tahun lalu. Jadi kalau kita ngomongin film sukses itu bukan karena satu orang, tapi banyak orang yang terlibat gitu. ya, salah. Irma ada nonton belum filmnya? Udah. Oh iya. Bagus. Ini penting ya, mungkin saya harus sampaikan buat semua yang nonton di sini ya. Jadi sebelum saya bikin Dilan itu, hampir film saya tuh belum pernah ada yang menyentuh angka 1 juta penonton. Tapi waktu saya mengerjakan Dilan itu, memang godaannya, cobaannya tuh banyak sekali selama bikin film itu. Banyak banget. Misalnya? Ya ada preman di sini lah, ada inilah, produser berantem sama ini. Banyak banget ya. Banyak banget. Ini kalau ngomong ini, film selesai udah alhamdulillah. Sampai produser saya ngomong gini, udah deh terserah lu deh, lu selesaiin aja deh filmnya gitu ya kan. Saking kusutnya nih waktu dulu pengerjaannya. Karena ketika semua orang mencintai karya tersebut, pasti semuanya merasa memiliki dan merasa menggunakan taste-nya masing-masing. Jadi bisa bilang, enggak, yang bagus begini, yang ini bagus begini gitu kan. Nah, tapi kan tetap kan balik lagi si sutradara yang menentukan gitu kan. Nah, kalau yang punya power kadang-kadang bisa nginjak sutradaranya, dia injak dia sutradaranya. Ini udah istilahnya udah kayak jihad, pokoknya film ini harus begini gitu. Sesuai kemauannya masing-masing gitu. Nah, sutradara yang menentukan kan. Nah, ujian ini belum pernah saya alami selama
hampir 13 film yang saya kerjakan sebelumnya tuh belum pernah. Biasanya adem ayem aja gitu kan. Tapi ini saya diuji kayak gini, sampai akhirnya, ini produser saya non-muslim nih. Dia bilang, kamu sholat tahajud. Kalau kamu merasa ini, sholat tahajud. Oh ya, saya baca lagi kebaikan-kebaikan dari sholat tahajud. Nah, di sholat tahajud itu, waktu dulu memang sholat saya kadang-kadang bolongnya On off. wah, On off. enggak, kalau udah syuting tuh kadang-kadang kita jadi kayaknya tuh syuting itu jadi nomor 1 gitu. Itu salah banget. Salah banget. Kalau kayak sampai ada dulu temen tuh bilang, lu cari apa sih gitu kan? Lu mati nggak akan ditanya nih. Film lu menang Piala Citra kayak apa nggak pernah gitu. Lu tanya ibadah lu dulu gitu. Itu tuh langsung Nancep ya. nancep. Wah, iya, karena dulu kan ibu ngedidik, bapak ngedidik pengajian. Jadi ada baiknya kalau kita ngedidik anak itu sholat, ngaji itu dari kecil. Ketika nanti ada hilaf, itu akan cepat baliknya pasti. Nah, itu tuh langsung pak omongan gitu tuh kayak nancep gitu ya. Nah, disitulah saya berucap, saya berjanji. Pokoknya kalau emang ini ujian dari Allah untuk menguji saya, karena kan kita tahu ya ada ayatnya setiap kesusahan pasti akan ada kemudahan. Ya, benar kan gitu kan? Karena saya yakin sama ayat-ayat Quran itu kan. Saya bilang, saya akan janji mempelajari agama Islam lebih dalam lagi, ibadah saya yang wajib itu 5 waktu, dan saya baru sadar ketika saya baca lagi. Dosa paling besar itu dosa meninggalkan sholat 5 waktu. Dulu kita masih muda-muda gitu berasa, oh ya nggak apa-apa lah, yang penting kita nggak jahatin orang, yang penting kita nggak judi, kita nggak ini, nggak mabok gitu kan. Kita anggap ninggalin sholat itu biasa gitu. Ternyata itu dosa paling besar gitu. Nah, disitulah dijawab sama Allah. Mas Krisna, jadi film Dilan itu malam ini premier nih, hari ini saya cek final filmnya, saya sampai bilang, ya Allah, ini film saya paling buruk. Saya bilang gitu. Karena ya kalau sutradara kan pengen perfect ya, warnanya sesuai ini, soundnya sesuai ini gitu ya. Terus saya merasa ini buruk banget gitu, saya bilang nggak sesuai yang saya bayangkan, ya kan. Nah, pas malamnya premier, saya udah siap mental saya, ya udahlah, gua dibully orang, ya udahlah, saya diinin gitu. Hampir semua yang ada di situ bilang bagus filmnya. Masya Allah. Apa nih gitu ya. Terus dan 6 juta penonton. Bayangin, sampai saya diundang keluar kota, dibiayain sama orang-orang di luar kota itu untuk berangkat promosi. Jadi film itu tuh 6 juta penonton. Nah, film terlaris nomor 1 itu Warkop 6,8 juta penonton. Nah, kalau film ini sampai 7 juta, ini jadi film nomor 1. Nah, orang tuh merasa memiliki banget film Dilan ini, dan PH-nya tuh udah nggak promosiin lagi karena ya udah gede banget untungnya gitu kan. Ya udahlah, kita ngomongin film lain gitu kan. Udah nggak promoin. Ketika kita keluarkan, pengen nggak film ini jadi nomor 1? Mereka yang booking tiket habis-habisan, terus ayo sutradaranya datang ke sini nonton sama anak yatim gitu. Sampai saya duduk di sebelah saya seseorang gitu ya. Terus dia bilang, ini hari ke-25 tayang di bioskop. Dia bilang gini, Mas Fajar tahu nggak? Saya itu sudah menonton film Dilan ini di bioskop sudah 30 kali. Saya bilang, Bu, nggak ada kerjaan tuh. Terus saya bilang, ya karena hati saya senang duduk di bioskop, saya merasa saya milea, digodain Dilan, diiniin, masa muda saya gini. Oh gitu ya, Bu. Terus, nah itu langsung menampar saya, ya kan? Saya langsung istilahnya bertaubat sama Allah. Allah kalau lagi mau ngomong, buat gua kecil bikin sukses. Jadi gini ya, hati saya merasa film ini film nggak bagus gitu ya, bukan film yang terbaik saya lah gitu. Tapi 6 juta orang dibuat hatinya sama Allah suka sama film itu. Itu kan apalagi kalau bukan nunjukin kuasanya Allah gitu kan, gitu. Itu yang membuat saya sekarang tuh akhirnya ya bener-bener, aduh nggak mau main-main deh sama yang namanya Allah tuh. Ninggalin ibadah tuh udah kayak apa ya, aduh ya itu ditunjukin gitu. Yang namanya kebenaran itu mungkin kalau orang bilang hidayah saya di situlah, di film itu, di film Dilan gitu. Makanya di film keduanya
udah langsung cari anak lokasinya yang kalau kalau syuting tuh harus nyiapin tempat sholat karena kalau enggak kan kasihan kadang-kadang syuting di mana gitu nggak ada tempat sholat gitu. Nah sekarang itu udah jadi SOP-nya. Alhamdulillah teman-teman tuh produksinya udah pada ngerti. Jadi kalau kita mau syuting di mana udah siapin karpet, tempat wudhu, kalau nggak ada dibikin keran gitu. Karena ya bekerja ini adalah waktu menunggu sholat gitu. Bikin film ini kalau bisa banyak kebaikan gitu. Itu sih itu cerita suksesnya Dilan. Makanya saya kalau ditanya, wah saya mah nggak ada apa-apanya. Orang saya bilang, itu film apa ya gitu. Tapi Allah nunjukin ke saya kayak gitu. Itu dahsyatnya sholat tahajud. Dahsyat. Oke, Iwan dan Anwar, kami masih berbincang-bincang dengan Fajar Bustami. Beliau adalah sutradara Dilan dan juga sekarang yang sedang digarap nih lah Hamka. Oh, udah jadi, tinggal tayang aja nih. Buya Hamka. Sekarang ada cucunya Buya Hamka. Irma, cucu Buya Hamka dari Fahri, anaknya Fahri. Ini Fahri ini anak keempat dari Buya Hamka. Irma terakhir pernah ketemu sama Buya Hamka? Usia berapa waktu? Waktu itu mau 14. 14 tahun? Kelas 1 SMP. Pernah nginep di rumahnya Buya Hamka? Suka. Kalau Nambo dari luar negeri atau dari mana? Nambo panggilnya Nambo iya, ya? kita Nambo, panggilnya Nambo. Nambo. Jadi kalau beliau kan sering lebih banyak di luar ya, Terus tapi kalau ada waktunya dia pulang, ya kita datang nginep. Saya ingat tuh. Itu di Jalan Palatehan rumahnya? Raden Patah. Oh, Raden Patah. Raden Patah. Jadi kita waktu itu rumahnya di Tanjung Duren, jadi di Jakarta Barat ya. Ayah, ayo nginep. Jadi kita udah tahu deh tuh, pasti ada Nambo gitu. Jadi dia kalau dia ada, dia sempatkan harus kumpul. Gitu. Dan rasanya kalau ada Nambo itu setiap hari kayak mau ada kenduri. Karena masak terus nggak berhenti gitu. Juga ketika Natal katanya juga bagi-bagi makanan ya seperti itulah ya. Jadi memang kayaknya aktivitasnya tuh Masya Allah lah gitu ya. Saya bersyukur banget gitu pernah mengalami masa-masa itu gitu yang sekarang mungkin udah susah ya gitu. Masya Allah, Buya. Oke. Jadi Buya Hamka itu cucunya berapa semuanya kalau kumpul tuh? Waktu itu belum ada, masih 30-an ya. 30 cucunya. Tapi kalau totalnya sekarang 36 atau 38 lah mungkin ada, takut ada yang kurang. 30. Bagaimana Buya Hamka membagi untuk acara keluarga dengan kesibukannya yang luar biasa kan? Terus ke sana, ke ceramah sana, diundang sana, diundang sini. Sebenarnya nggak ada yang khusus ini ya, karena tuh semua kayaknya ritmenya kita yang ngikutin dia gitu, ngikutin waktunya dia. Tapi yang saya rasa sih Nambo itu orangnya sangat personal gitu, walaupun sibuk, mungkin ada di sini tapi pikirannya kemana kan kita nggak tahu ya, waktu itu masih anak-anak. Tapi pasti ada salah satu yang cucu di pangku gitu ya. Terus dan selalu ada interaksi walaupun cuma dengan sentuhan. Gitu, kelas berapa gitu. Seperti saya nggak lupa itu dari sekian yang saya ingat itu ternyata saya dapat momen yang nggak saya lupa sampai hari ini ketika 1 minggu sebelum Nambo dibawa ke rumah sakit. Saya nggak tahu kalau dia itu sakit karena ayah datang bawa saya, ajak saya kemudian masuk kamar Nambo. Posisinya Nambo lagi biasa baca buku gitu, di tengah lampu gitu, ada lampu bacanya, kacamata. Lalu saya duduk di ujung kasurnya, coba sambil pijit gitu, pegang pijit Nambo. Itu yang saya maksud, interaksinya sangat personal gitu. Lalu dia tanya, kamu kelas berapa? Gitu. Kelas 1 Nambo. 1 apa SMP? Satu SMP. Oh, pelajaran apa yang kamu suka? Dia bilang gitu. Bahasa Inggris. Udah, hanya itu. Tapi hari ini saya berpikir sentuhan itu yang sangat berkesan karena gini, dia bertanya tentang apa yang kamu suka, gitu. Jadi selalu ya buat saya tuh ke anak-anak tuh ya memang seperti itu yang harus digali gitu, apa yang kita suka gitu loh, buat anak-anak. Jadi ya itu memori yang saya mungkin nggak banyak ya karena memang kan saya rumah kita jauh waktu itu, jadi sekali-sekali aja kita datang kalau pas Nambo ada. Itu terakhir, setelah itu saya kaget beliau dibawa ke rumah sakit, lalu 1 minggu di 17 Ramadan
beliau wafat, ya saya sudah, tapi setidaknya saya punya memori ada bicara itu tentang apa yang kamu suka itu. Siapa yang waktu pernah ceritanya anaknya Bu Hamka juga yang kita wawancara ya. Jadi waktu dia di mana gitu, di apa peluncuran buku, sebutkan nama buku-buku Hamka. Ini mahasiswa nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tapi ketika di Malaysia, semuanya hafal, sampai dialog-dialognya hafal. Betul. Kenapa jadi lebih populer di Malaysia? Iya, iya saya kira karena anak-anak di Indonesia ini, saya bukan mengecilkan ya, tapi ini tetap mungkin pelajaran juga buat kita sebagai orang tua gitu ya. Literasi membaca tuh sangat minim gitu ya. Apalagi mungkin dengan fasilitas gadget yang hari ini kan luar biasa gitu. Jadi kita kayak bersaing gitu ya. Tapi kan ada ya, kemarin saya juga ditanya sama wartawan bagaimana cara mengenalkan sosok kakek ini kepada generasi anak saya gitu. Ya memang sulit gitu. Jujur kebiasaan membaca itu memang harus dari kita gitu. Ya kan sekarang dengan bantuan media, apalagi dengan pembuatan film dari Falcon ini, Masya Allah, saya pikir gini itu kayak jembatan antara generasi tua yang Nambo dengan generasi yang sekarang gitu. Jadi 45 tahun lebih lah ya. Ini jembatannya ya film Falcon ini gitu. Jadi ini Masya Allah lah, saya senang banget. Gitu. Buya itu udah apa ya, akrab lah di hati umat Islam Indonesia nih. Nah kembali ke sutradara kita nih, Ya. Fajar Bustami. Hamka kan banyak sekali nuansa-nuansa yang bisa ditampilkan. Yang Anda tampilkan apa saja? Yang greget-gregetnya dari seorang Hamka itu, Buya Hamka. Jadi ketika kalau kita mau bikin film biografi seorang tokoh, kita baca dulu, misalkan ada orang bikin biografi gitu ya, kita baca tuh buku itu. Nah, alhamdulillahnya Buya Hamka ini sebelum beliau wafat, dia sudah bikin biografi dirinya sendiri, perjalanan hidup dia sendiri, judulnya Kenang-kenangan Hidup. Dia bercerita dari dia lahir, terus sampai umur 10 tahun, bagaimana ayahnya mendidiknya. Nah, itu ada bagian-bagian yang kalau nggak salah sampai 3 ya, sampai 3 bagian juga. 3 bagian Buya Hamka itu nulis periode kehidupan ini itu dibagi 3 buku sama dia sendiri. Nah, saya menganggap bahwa yang paling tahu diri kita adalah kita sendiri kan. Sama, yang paling tahu Buya Hamka adalah Buya Hamka sendiri. Itu jadi referensi. Jadi kalau ada buku-buku lain tentang itu, ya kita tampung itu dari sudut pandang orang lain melihat. Nah, jadi kita berdasarkan itu. Nah, yang kalau ditanya poin-poin apa yang menarik, banyak hal lah. Bagaimana dia lahir di Padang, punya orang tua ulama, Haji Rasul yang dihormatin, bahkan itu gurunya Soekarno. Bapaknya beliau itu gurunya Soekarno. Saya baru tahu setelah saya bikin film ini. Wah, ini sosok luar biasa. Ternyata Sumatera Barat ini punya tokoh-tokoh alim ulama yang saya nggak kebayang tahun segitu udah berani pergi haji gitu kan. Nggak kayak sekarang, kita pergi haji naik pesawat mah cus 9 jam nyampe gitu kan. Ini kan berbulan-bulan, kadang-kadang ada yang nggak balik, meninggal di kapal gitu kan. Nah, orang dulu tuh udah seberani itu untuk beribadah ya maksudnya. Nah, contoh kalau dari poin-poinnya adalah bagaimana dia dididik orang tuanya, bagaimana dia umur 16 tahun merantau ke Pulau Jawa, belajar ke Cokro Aminoto, ke kakak iparnya. Itu yang menurut saya kalau kita share ke anak muda, ya untuk menuntut ilmu itu tuh harus sebegitunya. Jadi jangan sampai waktu muda kita disia-siakan yang nggak berguna. Karena kan beliau waktu kecil tuh sampai dipecut sama bapaknya karena banyak main kan. Pecut lo gimana mau jadi ulama gitu kan. Itu ketika saya awal-awal baca, kan saya juga memang nggak suka ya cara mendidik anak dengan yang seperti itu ya. Tapi kalau saya nonton lagi film itu, film saya sendiri gitu ya, saya merasa ada dialognya, dialog di film itu yang bagus banget. Hamka berbicara dengan satu tokoh di Mekah gitu ya. Dialog itu bagus banget. Kamu nggak boleh dendam sama orang tua kamu.
Kalau orang tua kamu tidak bersifat seperti itu, apa mungkin kamu ada di sini? Ya kan? Apa mungkin kamu mau menuntut ilmu sebegininya gitu? Karena waktu itu dia umur 18 atau 20 tahun ya, saya lupa ya, 18 tahun. Buya Hamka itu pergi dari rumah, pergi haji sendiri. Itu kan luar biasa. Umur 18 tahun di mana pergi haji itu berbulan-bulan naik kapal. Dia pergi itu ke Mekah. Dia belajar ilmu agama di Mekah. Cuman buat nunjukin ke bapaknya. Gitu kan. Bapaknya nggak tahu. Sampai pulang, lu kenapa nggak ngomong kamu nak? Bujang jauh gitu. Kenapa nggak ngomong? Mana? Surban kamu mana? Gitu. Sampai itu luar biasa gitu. Itu pengalaman. Dan saya langsung gini. Ternyata, dan memang kan, ya, takutnya saya salah ya. Nanti boleh dikoreksi. Memang di Islam kadang kita kan boleh pukul anak untuk beribadah kan, untuk ngajarin beribadah boleh gitu. Tapi ya ada batasannya, bukan nyiksa ya, bukan hanya untuk bikin peringatan dikit aja gitu kan, boleh pukul pantatnya gitu kan, pakai sesuatu gitu boleh. Tapi nggak keras-keras gitu, dengan rasa sayang pastinya, tidak melukai lah gitu kan. Nah saya melihat itu kayaknya apa ya? Satu peristiwa hidup Buya Hamka yang kalau saya share gitu itu bisa menginspirasi orang. Itu satu bagian ya. Kedua, pada saat beliau baru menikah ya. Sekarang kan banyak orang yang baru menikah, nah berapa lama kasus ekonomi, kasus ini ya kan udah cerai gitu kan. Nah, Buya Hamka ini sepanjang istrinya Siti Raham ini, Umi Siti Raham ini masih hidup, beliau digoda sama, kalau di agama kita kan poligami itu halal, jadi boleh poligami. Dan di era Soekarno pun tidak seperti era sekarang. Dulu orang berpoligami di era Soekarno tuh biasa, nggak aib gitu. Setelah Pak Soeharto mengeluarkan PP 77 lah, jadinya kan kayaknya kalau ketahuan ada yang poligami langsung dipecat gitu kan di pemerintahan. Itu akhirnya jadi poligami di sini. Saya tidak membenarkan juga orang untuk begitu ya, nggak boleh gitu ya. Maksudnya selubung-selubung nikah di sana itu nggak boleh gitu kan menurut saya. Tapi di era yang dimana berbicara poligami itu tidak suatu hal yang tabu, Buya Hamka ditawarin untuk menikah lagi, dia sampai astagfirullahaladzim ya. Saya ngomong sampai itu tuh. Sakit ini ya, karena kan memang trauma masa kecilnya kan. Bapaknya itu sama ibunya berpisah karena bapaknya mau poligami gitu. Itu kan nggak ada yang salah sebenarnya kata bapaknya. Poligami halal gitu kan. Tapi nah itu membuat hatinya dia kan terluka. Hidup di dua orang tua yang berpisah tuh membuat dia tuh nggak ini. Makanya trauma masa kecilnya Buya ini membuat nggak mau terjadi ke anak-anaknya. Itu nanti ada di film. Itu kalau nonton itu sampai senyum-senyum. Saya sampai begini gini. Kalau saya yang jadi Buya Hamka gimana ya? Ada gadis cantik datang gitu kan, belum tentulah kita bisa tahan dengan godaan itu. Sedangkan Rasulullah sendiri pun selama Siti Khadijah masih hidup kan juga satu gitu kan, gitu. Tapi ketika Khadijah nggak ada, baru dia berpoligami. Nah itu kisah yang mungkin kalau kita share bisa jadi perenungan juga buat kita gitu kan. Itu kan kita dapat cerita-cerita gitu dari tokoh-tokoh yang luar biasa nih, ditakdirin nih Buya Hamka ini seperti ini kan tuh luar biasa. Itu pasti karena doa bapaknya yang alim juga pasti, orang tuanya gitu pasti. Nah sampai ada fitnah gitu kan. Sekarang kan zaman fitnah kan. Kita kadang-kadang difitnah orang dikit aja udah bawain golok langsung gitu kan. Tapi beliau di depan semua banyak orang difitnah kayak gitu. Dia berusaha tenang. Terus sekalipun ngasih gebrakan, ngomongnya tetap tenang lagi gitu. Itu kan luar biasa buat saya gitu. Nah kalau kita bisa share itu akan orang melihat, belajar dari Buya, oh iya juga ya Buya Hamka gini. Sampai kemarin di preskon kita ada talk show ke Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat. Kiai MUI, udah saya kasih nonton 3-3-nya. Terus dia ditanya, bagaimana kesannya setelah menonton film Buya Hamka? Pegang mic, mau ngomong, nangis dia. Nangis.
saya habis nonton film Buya Hamka ini, saya merasa saya tuh nggak ada apa-apanya. Ujian yang dihadapin Buya Hamka ini jauh dari yang saya ini. Ilmu agama saya jauh, saya harus belajar lagi untuk hidup lebih ikhlas lagi gitu. Karena apa ya? Jadi ada satu peristiwa nih, bayangin ya, Mas Krisna ya. Kita berjuang, nih, Buya Hamka nih, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dan dia dikenal sebagai alim ulama, ya, orang tahu dia alim ulama, menggambarkan kebaikan, cinta tanah air, cinta terhadap agama, cinta terhadap keluarga gitu kan. Itu sehari-hari yang dia lakukan berdakwah untuk mengajarkan ilmu agama Islam. Terus tiba-tiba di bulan Ramadan, hari ke-12, datang polisi, nangkep dia. Dimasukin penjara. Dengan alasan? Nggak jelas. Tanpa sidang, di penjara aja. Di dalam dituduh mau berkhianat untuk negara. Sakit hatinya seperti apa? Orang yang berjuang untuk memerdekakan negara dituduh berkhianat untuk negara. Itu kan kayak, ya Allah, itu fitnah, kejam begitu kan? Ada adegan itu ada ya? Ada. Itu kan perlu kita share. Kenapa? Karena endingnya yang harus kita tahu ya, endingnya gitu. Sampai ya bisa baca di buku nanti, di filmnya saya taruh banyak nanti spoiler. Gitu. Tapi yang harus kita ingat adalah ya kan, dia tuh kan itu era pemerintahan Soekarno. Waktu Indonesia sebelum merdeka, beliau itu bersama-sama dengan Soekarno berjanji ingin berjuang merdeka gitu. Bersama-sama. Tapi ketika Indonesia merdeka, yang satu menjabat, loh kok yang satu begini gitu kan. Kadang-kadang kan kita yang namanya teman mengingatkan itu penting. Buya akidahnya kuat banget. Kalau teman salah, kalau kita sayang, kita harus ingetin. Kalau kita tahu ini teman kita nggak sholat, gitu kita ingetin. Kalau tahu teman kita udah terlalu cinta dunia, udah zolim sama banyak orang, kita ingetin kan gitu. Buya kan gitu, teguh dia. Nah, di dalam penjara, wah mungkin udah campur aduk rasanya ya gitu ya. Bahkan kan sampai mau bunuh diri. Kalau di Buya tulis di Tasawuf Modern kan, dia mau bunuh diri gitu kan. Tapi kalau saya bunuh diri itu dosa paling besar, ya kan. Bunuh diri itu dosa paling besar juga gitu kan. Akhirnya dia tidak bunuh diri dan dia lihat positifnya. Karena apa? Apa yang terjadi di hidup Jadi ada hikmah yang didapat ya? Ada yang didapat. Jadi nulis buku itu ya? Nulis buku Tafsir Al-Azhar. Karena apa? Itu mungkin kalau dia tidak di penjara, itu berapa tahun lagi mungkin nggak akan selesai. Dan hikmahnya lagi adalah beliau cerita di situ, di Tafsir Al-Azhar. Dia bisa beribadah jauh lebih tenang, ya kan? Waktunya 180 kali atau 100 kali hatam Quran selama di penjara. Waduh. Kan luar biasa kan gitu. Kita bisa dapat momen itu ya. Mungkin kalau di luar penjara kesibukannya dia berdakwah dengan kerjaan-kerjaan yang lain belum tentu gitu. Adegan itu ada ya? Ada. Masya Allah. Nah, yang paling terakhir nih yang paling terakhir yang paling dahsyat nih, paling dahsyat buat saya ini adalah orang-orang yang luar biasa gitu ya. Ketika Pak Soekarno meninggal, dia mau ada wasiat beliau, Pak Soekarno minta Buya Hamka menjadi imam sholat jenazahnya, gitu kan. Beliau tanpa panjang lebar, saya bersedia. Wah, itu kan luar biasa gitu. Beliau memaafkan, nggak ada rasa dendam, itu luar biasa. Saya mungkin kayak gitu mah sampai nyawa saya dicabut nggak akan lupa, mungkin ya, tapi saya akan belajar bersifat seperti Buya lah, seperti itu luar biasa, itu kan, dan dia tulis semua di sana, dan itu hikmah ya, artinya apa? Dengan wasiat Soekarno sendiri, itu kan udah bentuk apa ya? Bentuk permintaan maaf, benar nggak? Dari mengakui gitu, makanya pengenlah. Jadi mengakui bahwa Buya ini ulama yang benar gitu, dengan dia bikin wasiat minta ini itu menurut sudut pandang saya, tafsiran saya. Jadi dua orang tokoh yang berpengaruh terhadap kita yang akhirnya bisa ngobrol di sini. Mungkin kalau kita masih dijajah nggak mungkin kayak begini gitu kan. Jadi Soekarno, Soeharto itu orang-orang yang jasanya itu baiklah buat kita, orang rakyat Indonesia gitu. Makanya ini perlu saya hadirkan, mau melihat bahwa dua orang ini nih
ya kalau berbenturan kita bersahabat pasti ada lah ya gitu. Tapi ya jangan sampai sahabat itu jadi dendam gitu. Nah itu yang saya rasain ya. Dan Buya bilang apa? Ketika semua orang sholat menurai, wah ini orde lama, oh saya mau orde baru. Buya itu diselamatkan di dalam penjara sama Allah. Benar nggak? Akhirnya dia tidak dianggap orang orde lama, tidak dianggap orang orde baru juga. Dia ulama yang netral gitu. Dia diselamatkan karena kan ketika dituruninnya kan semua bergejolak gitu ke negara kan. Wah ini orang orde lama, temennya Soekarno, bantai gitu kan. Tapi dia diselamatkan Allah dengan di dalam penjara. Itu bagian yang dari kisah hidup Buya Hamka yang akan saya hadirkan. Karena banyak manfaatnya. Jadi memang ketika kita gagas 2014 itu kan tahun politik. Ulama dan politikus, bam! Kayaknya nih Jakarta, Indonesia tuh panas. Orang-orang kayak mau, Indonesia ini udah mau bubar nih kalau saya lihat tahun. Bener nggak? Nggak ada lagi yang namanya kedamaian. Kalau udah mau pilpres tuh begitu. Ya kan? Ya, yang ulamanya disikat sama politisi, ntar ada ulama lainnya lagi, ada ribut terus gitu kan. Nah, kita menghadirkan sosok Buya Hamka di perfilman Indonesia, biar ditonton masyarakat Indonesia. Semoga kita tuh jadi orang-orang yang saling menyayangi. Nah, ada satu di bukunya Buya Hamka yang saya suka banget tulisan ini, dan saya berusaha untuk seperti ini. Jadi Buya Hamka menuliskan di bukunya Akhlakul Karimah, ini bagus banget. Semakin beriman seseorang akan mencintai seluruh makhluk ciptaan Allah. Ya. Bahkan orang yang berbeda agama. Karena itu makhluk ciptaan Allah. Damai banget hidup kita. Ya, ketika ada orang berbeda pandangan, dia non-muslim, kita muslim, tapi kita tetap baik, itu kan jadi dakwah kita juga. Oh, orang Islam tuh baik ya. Mungkin dia akan tersentuh, nggak panasan gitu kan. Nah, itu yang ketika saya baca ini tuh saya, aduh gue tuh nggak ada apa-apanya. Kadang-kadang ya ada orang sedikit ngelirik kita begini, nggak suka ya dia, wah gitu kan gitu. Nah dari ini saya belajar banget gitu ya. Saya ketika bikin film Buya Hamka ini sampai saya merasa saya tuh kecil, nggak ada apa-apanya, dosanya banyak banget ya Allah gitu, sampai mau berhenti bikin film saya. Karena mau belajar agamanya lebih lagi gitu, mau kayak gitu. Tapi dilarang sama ulama-ulama di MUI karena ilmu itu harus bermanfaat, wajar. Maksudnya berdakwah itu tidak harus di masjid. Ini kalau kata Buya Hamka, tidak harus di masjid atau di musola gitu kan. Berdakwah itu bisa lewat kebaikan-kebaikan karya. Kayak Buya kan bikin novel, bikin buku. Atau Mas Krisna di radio ini kan radio dakwah juga, nggak harus di masjid kita kan gitu. Tapi kebaikan, syiar agama, setiap ayat yang keluar dari sini itu kan dakwah kita juga gitu. Semoga ada kebaikan lah gitu. Nah, Fajar Bustami ini kan kalau kita bicara Hamka pasti nggak jauh-jauh dari agama ya, agama Islam. Sejauh mana kehati-hatian Fajar Bustami di dalam ada misalnya momen-momen yang fatwa agama misalnya, kan mesti konfirmasi kan? Iya, jadi ya film ini belum sempurna lah, karena memang pada saat menggarapnya ilmu agama saya juga masih sampai sekarang juga masih belajar gitu ya. Nah, kehati-hatian itu yang harus kita jagain banget, makanya skenarionya itu sampai 4 tahun kita kerjainnya. 4 tahun ya. Karena hati-hati sekali gitu, syutingnya 6 bulan itu tuh syuting terlama yang saya buat selama ini. Kalau ngeliat gini, kok bisa ya saya bikin film kayak gini gitu, kayak nggak nyangka gitu. Kok bisa ya produser mau ngedanain budgetnya kayak gini ya gitu. Itu kayak semua takdir Tuhan aja. MUI yang tidak punya budget untuk bikin film itu terus tiba-tiba ketemu dengan ini saya ceritain yang sebelum off air tadi kita ngobrol gitu ya. Jadi produser saya ini ada dua production house besar di Indonesia. Satu Star Vision, satu Falcon Picture. Star Vision ini pemiliknya Pak Chan Parwes, Muslim. Ini yang diajak sama MUI. Karena biar selaras ngobrolinnya sama nih pahamnya gitu. Nah, di tengah perjalanan ya kan saya cerita bahwa
Pak kalau filmnya nggak jadi, Falcon mau bikin nih gitu kan. Ternyata Pak Fahreznya ini telepon Pak Navin. Pak Navin ini pemilik Falcon Picture, eksekutif produser di Falcon Picture. Non-Muslim. Non-Muslim. Dia baca, dia orang Hindu yang taat sekali gitu ya. Dia baca skripnya, dia tersentuh. Dia bilang ke Pak Fahrez, ini ceritanya bagus banget. Ini cerita tentang manusia, ini cerita orang baik. Kita harus buat ini sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Kalau bisa, kayak orang tuh mikir mau bikin film kayak gini tuh nggak mungkin lagi gitu. Jadi totalitasnya beliau begitu. Sampai beberapa itu yang nyuruh saya sholat tahajud itu makanya. Bukan yang Muslim ya? Yang Muslim mungkin ngingetin, tapi saya nggak kesentil karena ini. Tapi betul, kok dia non Muslim gitu? Nah, beliau ini orang baik. Insya Allah mudah-mudahan ada hidayah. Amin. Ya, terus malah beliau lebih total dibandingin kami yang Muslim gitu ya. Lebih mau menunjukin lagi gitu kan kita kan. Terus akhirnya contoh ya, misalnya ada beberapa adegan yang mungkin pergi hajinya nggak perlu ke Mekah atau ke Mesir gitu. Gua harus di sono biar satu juga enak ya Fajar. Jadi dibiayain itu puluhan miliar pastinya. Karena biaya survei aja, kalau tebakan saya ya, kayak survei 2 negara. Mesir sama Yordania. Kenapa Jordan? Jadi kan kita tadinya mau syuting adegan pergi hajinya itu beneran di Mekah gitu, di Jeddah dan Mekah gitu. Tahun 1928 Mekah udah modern banget. Sekarang kan udah nggak kayak gitu kan, Udah banyak bus, bahkan sekarang udah ada kereta cepat gitu kan. Udah nggak mirip gitu kan. Dan kedua, itu tempat ibadah. Pasti akan sulit kalau ada kru-kru saya karena kan makeup aja kan ada non-Muslim gitu kan, nggak boleh ke sana kan. Akhirnya kita putuskan cari tempat di negara Arab juga, tapi yang mirip-mirip gitu kan. Nah, kita cari, tadinya udah dapat di Mesir, izinnya susah. Kita cari ke Yordania. Yordania itu, dolar itu udah nggak dianggap di sana. Dolar tuh nggak dianggap, karena mata uang mereka tuh lebih mahal dibandingin dolar. Iya, dan yang memimpinnya itu masih ya habaib ya, maksudnya keturunan Nabi gitu kan, rajanya dia masih keturunan Nabi gitu. Satu-satunya yang pemimpin negara yang keturunan Nabi kan di situ kan, Jordan gitu kan. Kita jalan udah puter-puter Yordan gitu ya, kita liatin ke produser bilang kurang bagus, gimana caranya tetap di Mesir yang paling bagus? Itu luar biasa. Karena saya berangkat berapa, 5 atau 7 orang gitu, hampir seminggu kita sampai ke ini loh, ke Laut Mati segala gitu. Ke Laut Mati, terus ke Petra, sekitaran Petra, cari buat gurun pasir yang pas gitu kayak di Arab gitu. Wah, itu biayanya nggak kecil gitu. Kalau taksiran saya ya, karena produser nggak pernah mau, dan saya juga nggak mau nanya-nanya masalah budget gitu ya, karena itu saya udah nggak mau merusak otak saya dengan uang-uang, ya udah kreatif aja gitu ya. Kalau saya taksir itu 700 juta sampai 1 miliar aja untuk survei itu bisa gitu. Dan itu kan nggak dipakai di film. Tapi risetnya itu. Makanya banyak barang yang jadinya mahal, mungkin produksinya kecil, karena biaya riset develop itu kan yang mahal gitu kan. Itu kan biasanya kalau produk gitu. Nah ini sama. Film ini juga salah satu besarnya di situ. Nah, akhirnya kita putusin ke Mesir. Di Mesir, syutingnya itu proper banget. Karena apa? Karena kita nggak mungkin nih syuting di Mesir asal taruh kamera udah tembak-tembak, nggak mungkin. Orang setting kita 1928. Semua yang ada di situ harus didesain jadi 1928. Itu dibayar sama produser saya untuk kamu syuting. Saya minta, loh selama saya syuting kawasan ini nggak boleh ada orang yang masuk. Yang masuk adalah aktor-aktor saya aja dan properti yang seizin kita. Karena nggak boleh dong tiba-tiba masuk motor Mio, atau masuk mobil Mercy gitu kan. Bahkan binatang nggak boleh masuk situ, saya minta mau ada ontak di situ, saya bilang gitu. Biar berasa Saudinya lah gitu, dibawa ontak ke situ, ke kawasan ini tempat wisata kota tuanya mereka, ditutup gitu. Nah, itu kan luar biasa gitu. Itu yang menurut saya apa ya? Luar biasa ya pengorbanan ya. Rezeki dari Allah. Pengeluaran uangnya padahal dia bukan non Muslim. Iya, nah, tapi begitu ini ya. Iya. Dan ketika kemarin press con trailer, ini datang nggak? Apa jawab mereka?
kita tuh mau bikin film sebagus-bagusnya untuk rakyat Indonesia, ya, untuk bentuk cinta kita terhadap perfilman, ya kan? Ya mungkin udah kalau orang bersyukur kan gitu, rezekinya dikasih, dia bersyukurnya dengan balik lagi di share ke masyarakat gitu kan? Itu kan orang-orang bersyukur kan, gitu kan? Nah, dan dia bilang gini, kalau kita bayangin gimana cara balik modalnya, kita udah nggak ketemu gitu. Ya kan dia ngomong gitu. Tapi kita ikhlas, insya Allah Tuhan pasti akan, kalau emang rezeki kita akan kasih semuanya. Makanya kita berharap banget setiap masyarakat Indonesia yang menonton, ketika merasakan totalitas kita dalam membuat film ini, sampaikanlah hal-hal baik gitu. Hingga akhirnya gini loh, Mas Krisna, negara Malaysia baru beberapa bulan lalu ya berhasil memecahkan rekor film terlaris di negaranya mereka. Mau tahu nggak itu film apa? Film apa? Film bercerita tentang pahlawannya mereka. Nah, film itu cerminan sebuah bangsa. Bayangin, ya. Kalau film terlaris di negara kita adalah film komedi, negara luar akan melihat, oh, masyarakat kita ini suka lucu-lucu nih, sukanya lucu-lucu gitu, benar nggak? Nah, kalau film terlaris kita adalah film-film tentang tokoh, pejuang-pejuang bangsa, ulama, di mata dunia orang akan melihat, oh, negara kita adalah masyarakatnya yang menghargai jasa para pahlawannya. Wah, jalan. Di sini poin ini. Ini saya berdoa sekali, semoga film yang kita hadirkan ini, satu ya, ini kan ada sisi dakwahnya. Ya, ketika dakwah ditonton banyak orang, akan banyak ilmu. Amin. Ya kan? Satu, ini kan jadi satu film tuh seperti satu buku. Mungkin orang sulit baca buku kenang-kenangan Buya Hamka, tapi dengan menonton ini kan akan gampang gitu kan. Nah, ini akan menjadi hadiah untuk anak cucu saya, ya, untuk anak cucu kita nantinya, ya kan, semua, bahwa begini loh pahlawan kita, begini loh cara bersikap menjadi manusia yang mencintai negara kita gitu. Jadi semoga, saya berdoa sama-sama, mau minta doanya juga dari Mas Krisna, dari Uni juga. Semoga film ini diterima di masyarakat dan setiap yang keluar dari bioskop menyampaikan kebaikan-kebaikan di film. Masya Allah. Mungkin nggak ya di bioskop itu di terasnya gitu dijual buku-buku Hamka gitu? Mungkin saja kita coba ngobrol sama pemilik bioskopnya, karena kalau itu kan bukan kuasa dan bukan kuasa sutradara ya. Tapi saya berharap ya, karena saya gini ya, dari promo yang dilakukan Falcon dan Star Vision di sosial media aja itu sempat rame itu. Satu hari penayang tuh ramenya tiba-tiba ada orang gitu ya, milenial ngomong gini, Buya Hamka siapa sih, nggak kenal gitu kan. Nah, dia ngomong kayak gitu, terus tiba-tiba tuh orang-orang yang emang sayang, cinta sama Buya Hamka tuh langsung mengajar. Gimana sih, itu kan pahlawan kita, kok nggak mau Google dikit aja, gini-gini aja gitu. Itu jadi rame, jadi trending, dan alhamdulillahnya orang sekarang jadi mulai mencari tahu siapa Buya Hamka, dan mulai cari buku-bukunya gitu. Udah mulai, oh, Buya Hamka yang bikin Tenggelamnya Kapal Van der Wijk novelnya gitu kan. Oh, Buya Hamka yang bikin Di Bawah Lindungan Ka'bah. Oh, Buya Hamka bikin Tafsir Al-Azhar. Itu jadi ramai sekarang. Mudah-mudahan sampai ke milenial tergugah hatinya mau belajar dari buku-bukunya Hamka, mau mengenal Buya Hamka lebih. Seperti dakwahnya Buya Hamka waktu saya lihat di TVRI di YouTube-nya Rasil ya. Ada ya, hidup setelah mati kan. Iya. Itu saya baca itu, ini kayaknya momen yang kembali nih ketika seseorang semasa hidupnya selalu berbuat baik, kebaikan-kebaikan yang dia hadirkan, ketika dia sudah wafat gitu kan, tapi dia masih hidup, namanya masih disebut orang. Ya, contoh Nabi Muhammad, para nabi, kebaikan-kebaikan yang mereka ajarin, nama dia tetap harum sampai sekarang Nabi Muhammad kan. Nah, Buya Hamka pun begitu kan. Banyak orang yang harum, kalau dibilang tadi di Malaysia kayak gitu, harum namanya di Malaysia gitu kan. Ya kan, banyak warga Malaysia mungkin karena Buya Hamka sendiri banyak dakwah di Malaysia dan
kalau nggak salah ya, Buya Hamka itu buku-bukunya tuh jadi Bestseller. bukan bestseller, jadi bahan sekolah. Betul. Bahan sekolah di kurikulum sekolah di Malaysia gitu kan, bahasanya kan Melayu kan, Indonesia tempo dulu kan Buya kan gitu. Di Indonesia ini termasuk penggemar Buya Hamka itu. Dia ngakuin sendiri. Tokoh-tokoh bangsa yang ditampilkan di film ini siapa saja? Ada Soekarno katanya. Ada Soekarno. Siapa yang memerankan? Anjasmara. Bagus ya? Saya suka banget. Rasanya berasa ini Soekarno gitu. Nggak tahu Hadir gimana. gitu ya? Hadir. Beliau sih bilang ke saya, pakaian yang dia pakai itu ada apa, emblem jasa-jasa itu asli punya Soekarno. Iya, itu saya juga, iya gitu ya. Tapi yang paling saya rasain adalah acting beliau, karismanya si Anjasmara ini keluar banget, Soekarno banget gitu. Terus ada Hos Cokro Aminoto, Reza Rahadian memerankan, karena terus ada apa, Sultan Mansur. Untuk penonton bisa kenal ini siapa-siapa, di bawah ada tulisan gitu? Apa? Kan disebut. Kayaknya Hos Cokro, ada dialognya gitu. Oh, seperti Bung Karno disebut. Jadi tanpa tulisan. Kalau tulisan kayak TV dong. Ya, gitu. Karena emang ini sepanjang saya bikin film yang tidak diganggu dengan lagu-lagu. Jadi sepanjang film ini hanya musik scoring. Biasanya kan ada original soundtrack gitu ya. Ini produser bayar Pak Purwacaraka dan rekaman orkestra berapa ratus orang itu luar negeri, itu negara kok saya jadi lupa ya. Di bagian Rusia gitulah, bagian Rusia. Nah, Pak Purwa tuh rekaman buat musik scoring ini tuh ke sana gitu. Dahsyat sih. Iya, karena itu pasti harganya mahal banget. Benar-benar tancap gas. Kalau kata soalnya gini ya, produser saya tuh punya prinsip begini, Fajar. Orang itu datang ke bioskop itu dengan usaha. Satu, paling dekat aja kamu lihat, dia ngeluarin uang. Iya. Beda kalau nonton di YouTube atau di TV. Berarti ada usaha dia untuk cari duit dulu buat dapat uang terus beli tiket. Ya. Terus dia meluangkan waktunya jalan dari rumah ke bioskop. Macetnya, parkirnya demi film kita. Nah, ketika kita menghadirkan film kita di bioskop, kita sambut tamu kita. Itu kan tamu kita. Tamu sambut sebaik-baiknya, kasih film yang bagus, dia bilang gitu. Nah, itu yang luar biasa. Apalagi ini kan tokohnya ulama gitu. Jadi niatnya tuh segitunya gitu ya. Mungkin karena box office-nya udah banyak banget produser saya kan gitu kan. Jadi ya udahlah, masa gue bikin film Dilan terus, Warkop terus, yang gini-gini terus. Perlulah kita menghadirkan box office, tapi ada nilai yang untuk negara juga, untuk agama juga gitu kan. Mayoritas agama di Indonesia kan Muslim gitu. Bentuk ini rasa terima kasih gitu. Dulu kita pernah ngobrol juga sama Bapak Taufik Ismail ya. Dia cerita Hamka waktu remaja nakal juga tuh. Udah ngirim surat ke berbagai cewek semuanya. Terus nyolong ikan di empang. Terus ikan dimasukin ke kantongnya. Terus main silat, berantem. Jadi bukan orang yang soalnya diem gitu, nggak gitu Hamka. Dia energik sekali waktu mudanya. Ya, dia manusia biasa juga gitu ya. Kan manusia biasa gitu. Jadi kalau kita ngomongin misalkan nabi gitu, ya itu mah nabi gitu kan, orang kan gitu. Tapi kalau kita mau ngomongin lu jadi orang baik deh seperti Buya Hamka itu manusia biasa, bisa salah gitu. Nabi aja bisa salah ya kan. Ya bisa juga sama kayak kita gitu. Masa kecilnya pengen bersenang-senang sama, Buya Hamka bolos ngaji sama gitu. Tapi kan Allah menilai kita tuh bukan di bagian-bagian awal kita, ya kan? Tapi di akhir hayatnya. Bagaimana manusia itu mau terus baik, benar nggak? Nah, yang tercermin di Buya Hamka gitu, walaupun dia ada nakal-nakalnya wajar ya, menurut saya nakal wajarnya anak-anak tiba-tiba lagi ngaji bolos gitu ya. Tapi dia cepet sadar, dia mau berubah, mau
ini baik lah, mau manusia yang baik, yang berguna, yang bermanfaat gitu. Itu kan luar biasa gitu. Makanya 16 tahun berani merantau belajar ke Hos Cokro itu luar biasa sih gitu. Mungkin kalau sekarang siapa ya? Mungkin kalau ada Ustadz Kiai siapa di Jawa Timur, mungkin saya dari sini jalan ke sana aja, mikirnya berapa kali gitu ya. Gitu kan. Itu di bukunya udah Akmal, saya lupa judulnya apa tuh. Menceritakan tentang Buya tuh kalau siaran di RRI ceramah itu suka ngajak cucunya. Irma nggak pernah diajak ya? Nggak, cucu nggak disayang nih. Disayang. Terus dia bilang ke tukang kantinnya sama dia, tolong anak dia ini dibikin merah bibirnya. Maksudnya suruh kasih Fanta. Bek, tolong dia ini cucu saya ini dibikin merah bibirnya. Ungkapannya itu lucu. Jadi nggak pernah diajak kayak Irma ya? Enggak saya. Karena banyak ya waktu itu sudah banyak lah, udah ada yang kecil-kecil gitu. Tapi memang mungkin karena rumah kita berjauhan gitu. Tapi saya nyambung sama tadi ini Fajar soal bicara tentang perbedaan, tentang apa. Saya sempat kemarin kalau ditanya, saya pernah ditanya soal perbedaan itu mungkin ya Mas Krisna di radio mungkin juga kan banyak lah dari ini. Mazhab nih, masalah mazhab. Iya, itu persis mazhab. Emang Hamka mazhabnya apa sih? Gitu. Saya sebenarnya nggak mau masuk ke dalam itu ya, karena perdebatan itu saya bilang yang saya tahu ya. Nambu itu orang yang nyambung sama semakin kamu juga, tinggi beriman, semakin tinggi orang beriman, semakin dia mencintai semua orang, semua makhluk ciptaan Allah. Jadi saya pikir itu baca di buku di Taus of Modern itu ini dia banget gitu istilahnya. Ini mazhabnya mazhab cinta. Jadi kalaupun saya diprotes nggak apa-apa, itu kan persepsi ya Pak Mas Krisna ya. Jadi saya pikir itu mazhabnya cinta. Saya bilang. Ya kan? Dan kemarin waktu saya datang ke Falcon sempat ditanya bercanda saya, ini Muhammadiyah NU gitu. Saya bilang apa Mas Bang Fajar? Iya Muhammadiyah cabang NU. Tapi simbol-simbol itu nggak keluar dalam film. Ya kalau dia jadi ketua Muhammadiyah ya tetap kita hadir gitu. Tapi Buya Hamka sendiri kan orang yang menghormati ya dengan sangat cair ya. Jadi nanti bisa dikoreksi ya. Saya sempat riset gitu ya. Ada yang bercerita Buya Hamka itu kalau yang paling jelas kan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu kan di sholat subuh pakai kunut atau enggak. Buya Hamka ketika main ke tempat kiai-kiai yang Nahdlatul Ulama, silakan jadi imamnya gitu. Dia pakai sholat kunut gitu ya kan. Dia pakai kunut gitu. Karena apa? Menghormati cara ulama-ulama di NU ini beribadah gitu ya kan. Tapi ketika dia di Muhammadiyah ya dia nggak pakai kunut gitu kan. Buat apa diperdebatkan gitu kan, sama-sama muslim ya kan, sama-sama beribadah gitu kan. Kalaupun ada tafsirannya ini melebih-lebihkan apa ininya, kita coba lihat yang positif, yang penting jangan berantem dulu lah. Oke. Dari gerakan di media sosial kan udah rame nih. Itu siapa mereka, anak-anak muda atau orang-orang tua-tua? Yang sudah mengenal Hamka atau yang belum? Jadi sebagian itu memang banyak orang yang tersentuh ngelihat trailernya. Terus tiba-tiba ada film Indonesia trailernya 5 menit lebih gitu kan. Karena trailer Indonesia biasanya nggak sampai 2 menit biasanya. Kan peraturan XX1 itu cuma 2 menit kan. Ini tiba-tiba ada film Indonesia, paham gitu. Langsung 3 film, kelihatan production value-nya kan kelihatan berasa kan. Orang production value itu kan berasa. Budget yang keluar tuh kelihatan kan. Sebenarnya dari ketika dimunculin poster pertama kita munculin poster yang isinya 30 atau 50 ya, saya nggak ngitung gitu ya. Ramai sekali itu aktor-aktor papan atas Indonesia. Ya ada, semuanya ada di situ dan itu rata-rata sudah menjadi pemeran utama di film-filmnya masing-masing. Ya, itu ramai. Orang langsung bertanya kan, kayak misalnya contoh yang millennials mungkin ada Rebong ya gitu ya. Rebong ini punya film sendiri pemeran utama sendiri di beberapa film gitu atau di sinetron gitu kan. Fans-fansnya mereka kaget ini. Kok film apa gitu. Nah jadi orang yang nggak kenal Hamka lihat ini jadi googling gitu. Oh Buya Hamka gitu. Ini siapa sih produser
gila amat berani bikin film gitu kan. Jadi ada sensasi itu. Sebenarnya niatnya kita kan memang kita mau menghadirkan film yang baik aja gitu sungguh-sungguh. Makanya aktornya kita kasih yang terbaik dulu ya kan gitu. Yang paling baik lah gitu. Dan pasti kan negosiasinya kan nggak gampang gitu kan. Tapi alhamdulillah karena ini nama Buya Hamka, mereka mau juga. Saya nggak tahu gimana. Saya ada yang komen tuh gini, ini balikin modal untuk bayar aktor aja gimana gitu kan. Iya sampai kayak begitu. Ada orang yang komen kayak gitu. Ini film luar biasa gitu. Tapi alhamdulillah ini kan 3 film ya, 3 film yang Seluruhnya 7 jam ini filmnya. awalnya 7 jam. Tapi saya gini ya, saya tipikal orang yang nggak mau gara-gara nonton ke bioskop, sholat saya terlantar gitu. Karena banyak film, contoh lah ya, contoh film Avatar lah, filmnya 3 jam. Kita masuk sebelum... Berapa waktu sholat ya? Iya, kita masuk sebelum zuhur, ya misalkan 11.45, keluar, udah asar. Gitu kan, nggak enak banget gitu kalau... Gara-gara film nggak ada soalnya. Iya, gara-gara masa kita di tengah jalan kita bayar berhenti dulu deh, sholat dulu gitu kan, ya nggak seru nontonnya gitu kan, atau ya udah nggak usah sholat dah, nonton dulu nih gitu kan. Nah akhirnya kita putuskan film ini harus waktu yang ideal. Semoga nantinya pada saat penayangan bioskop itu ngasih waktu-waktu yang orang tuh nggak mepet-mepet buat sholat. Emang bisa kita atur gitu, bisa ya? Bioskop yang pilihin. Tapi kalau udah dari pengalaman saya bikin film, kalau film itu 2 jam pasti nggak nabrak. Akan diketemuin, maksudnya kita masih bisa lah dapat sholat maghrib, masih bisa gitu. Atau sholat maghrib dulu baru masuk itu bisa. Kan maghrib kan 18.05, nah masuknya 18.30 tuh bisa gitu. Nanti selesainya jam 8, baru jam 8 lagi ada gitu kan bisa. Nah, atau mulanya jam 12.30 tapi selesainya sebelum asar gitu. Masih bisa kita buat ibadah. Makanya film ini akhirnya dibuat durasinya nggak boleh sampai 2,5 jam. Karena kalau dari pengalaman udah 2,5 jam tuh udah nabrak-nabrak sholat itu udah susah. Dulu di Keramat tuh ada bioskop namanya Rivoli. Itu film sekarang nggak ada film India. Itu di ini ada di layarnya. Sudahkah Anda sholat? Ada ya? Masalah. Oh, Masya Allah. Kalau film India sudah ada sholat. Sudahkah Anda sholat gitu, ada tuh pakai spidol. Oke. Irma, apa yang Irma bisa sarankan? Ayo nonton film ini. Apa alasan orang untuk harus nonton film ini? Begini ya, lepas dari bahwa Buya Hamka itu sosok kakek saya, gitu. Tapi banyak nilai-nilai yang saya bisa ambil, yang saya bisa mungkin bagi buat ibu, karena peran saya kan sebagai seorang ibu ya, bagaimana mendidik anak gitu, bagaimana berinteraksi dengan di luar dalam kehidupan sosial gitu. Jadi salah satunya adalah saya disinggung sama anak saya yang bungsu. Dia kemarin setiap pulang dia selalu dapat bahan tentang apa yang dia pikirkan tentang sosok Nambonya. Dia bilang gini, Bu, aku baru tahu. Jadi ternyata bagaimana Nambo itu terbentuk setelah ayahnya itu dari istrinya, gitu. Dari peran istrinya, Umi Siti Raham. Begitu. Jadi kayaknya titisan Nambo masuk ke itu Ali ya. Amin ya Allah. Amin. Iya ya. ngomongnya apa kecil-kecil udah pinter banget ngomongnya. Kalau ditanya bagaimana sebaiknya gitu ya, pasti itu pertanyaan itu pasti akan ditanya gimana cara mendidik anak-anak gitu, polanya Hamka yang terapkan gitu. Sebenarnya nggak ada tips sih sebenarnya, tips yang khusus. Tapi kalau memang mau keras seperti Haji Rasul, mungkin susah diterapin di hari ini gitu ya. Karena Haji Rasul itu hidup di masa yang memang mereka sudah alim ulama, sudah tokoh gitu, dan di atasnya Haji Rasul, Tuanku Kisai, itu juga begitu. Dia orang alim ulama juga, dan di atasnya lagi alim ulama semua. Jadi memang kayaknya di dalam mindset dia itu, anakku juga harus ulama. Jadi hanya itu cita-cita gitu. Jadi itulah yang membentuk Hamka itu dikondisikan dia besar dengan sosok Haji Rasul yang harus dengan tangan besi lah istilahnya. Tapi saya, Masya Allah, di balik kekerasan itu, di balik kerasnya dia mendidik Hamka, saya ambil
benang merahnya itu ketika dia bertemu di waktu Hamka menulis tentang tasawuf modern. Itu rasanya tuh itulah yang harusnya memang sebagai manusia itu damai, cinta. Itu tidak dibatasi oleh apapun yang kita terima gitu, walaupun perlakuan ayah seperti itu gitu ya. Tapi di titik tasawuf modern itu saya melihat itulah mereka bersinergi gitu ya. Mungkin ayahnya pun juga jadi inspirasi buat seorang Hamka gitu. Nah, terus lanjut kepada istrinya, bagaimana dia seorang yang luar biasa ya. Saya sendiri juga, oh iya ya, dia itu kayak yang tahan banting gitu loh. Jadi istrinya tuh dilempar ke sana, dilempar ke sini. Pergi bisa berbulan-bulan, ditinggal aja. Kan tidak ada gaji, tidak ada. Bagaimana dia menghidupi mungkin yang dulunya anak 3, 5, kemudian menjadi sekian, itu 9. 9 ya. Nah, Masya Allah itu saya pikir itu juga manusia pilihan lah ya. Tapi itu semua bisa dibentuk, Mas Krisna. Saya bilang. Wah, tapi bagaimana jatuhnya pilihan film ini disutradarai oleh Fajar Bustami? Siapa yang milih? Hebat banget ya. Gimana sampai dipilih menjadi sutradara film Hamka nih? Kalau dulu awalnya, jadi saya tuh sempat dipecat. Iya, saya dipecat waktu itu. Di awal-awal itu dipecat. Jadi awalnya saya karena habis bikin film religi, Pak Chan calling saya, alhamdulillah Allah ngasih saya sesuatu yang spesial di hidup saya tuh diseleksian. Jadi kalau baca sesuatu tuh, kalau ada yang nggak tertarik, itu tuh udah langsung pusing saya langsung. Jadi saya bisa menyelesaikan sebuah buku, itu pasti karena buku ini narik saya gitu, dengan sesuatu yang oke gitu, atau skenario begitu. Saya dipecat, diganti sutradara lain. Tapi kan saya punya Allah. Ya kan? Saya punya Allah nih. Saya kalau digitu, ini benar deh. Saya waktu dulu ada Ustadz Halid, ya, Halid Basalama, bilang senjatanya orang Islam itu doa. Tenang deh, pokoknya kalau orang yang berserah kepada Allah, ya, dia berdoa kepada Allah. Nah, hati-hati tuh orang itu yang ribut sama itu. Ini saya ditunjukin udah banyak banget, saya banyak banget. Setiap saya sholat saya doain, ya Allah, semoga saya dikasih umur, dikasih kesempatan untuk bisa menyutradarai film Buya Hamka versi saya. Wow. Hampir setiap sholat tuh bagian penting itu, saya sholatin itu. Saya doain terus. Karena lagi asik-asiknya belajar tentang Hamka gitu kan. Wah, pecat gitu. Tapi memang salah saya, bukan salah produser. Ya salahnya dikasih kerjaan nggak diselesain, gitu. Tapi ya saya nggak bisa selesain orang. Ya Allah kasih saya seperti itu gitu kan. Nah kasih Allah saya nggak bisa baca begitu ya tulisan itu gitu kan. Makanya waktu itu sampai jadi ada 2 penulis karena mungkin salah satunya itu mungkin ya. Mungkin salah satunya produser mungkin gitu. Dilan sukses ya kan. Ya alhamdulillah, tawaran semua orang, nawarin semua film. Wah apa nih itu yang saya bilang itu kan. Ya Allah apa gitu yang, dan tiba-tiba Allah mudahin aja. Jadi ketika kita berjanji, ya Allah saya mau jadi lebih baik lagi, saya akan di jalanmu gitu kan. Dimudahin semua sama Allah. Yang dari dulu, dari saya kuliah pengen banget umroh, udah ada duitnya nih. Umroh masih cuma 6 juta, 7 juta gitu ya. Bisa berangkat gitu ya. Tapi nggak berangkat. Ini pada saat habis Dilan itu, pas kocek lagi nggak terlalu banyak, toh mudah aja. Ricky Harun, udah lu umroh aja. Kirun gue belum bisa bayar, duit masih ada 10 juta. Udah gampang, udah pegangin dulu 10 jutanya. Didaftarin sama dia, sama Ricky Harun tuh. Sudah, jelang mau berangkat, Falcon kasih bonus. Bonus Dilan ya kan gitu kan. Wah. Ditawarin film Buya Hamka gitu, yang lebih luar biasa lagi nih, dasetnya sholat asar nih, sehabis sholat asar di Madinah, ditelepon, Mas Fajar bonusnya udah ditransfer, Masya Allah, saya lihat kan udah banking kan, banyak banget gitu kan, angkanya sampai keluar ini, keluar mesin. Saya aja nih diseleksinya kabul langsung nih, nolnya banyak amat gitu kan, sepanjang saya hidup belum pernah masuk rekening segitu gitu kan. Pajak aja lumayan waktu itu. Ya karena kita emang waktu itu kan dipotong pajak kan, langsung dibayarin pajak kan gitu. Wah, makasih, alhamdulillah besar banget. Ini asar nih habis sholat asar di Madinah.
iya Mas, kita nggak bisa transfer banyak-banyak dulu karena ini baru selesai. Ya Allah, Cakap. Tapi itu dulu Mas Kris. Udah kagetnya belum banyak dulu, berarti masih dulu. ada lagi. Ya, Udah nggak ada. Luar Sekarang mah biasa. ya ada ya habisin, Iya, habisin betul. gitu aja. Maksudnya kan ya sama lah kayak Buya Hamka lagi banyak lagi kecil gitu kan. Tapi sekarang emang udah melihat dunia itu udah ya karena kemarin tahun lalu bapak meninggal gitu kan, mertua meninggal gitu. Kita ngeliat bahwa pasti hidup ini gitu ya. Ya alhamdulillah kita masih bisa ngobrol gini udah alhamdulillah. Kadang-kadang kita gini, jam tangan saya ini juga nggak akan saya bawa mati gitu. Jadi udah kayak nafsu dunianya tuh udah hilang. Gitu. Nafsu dunianya udah hilang dan tapi godaannya jadi makin banyak. Contoh ya kan, saya punya prinsip saya nggak mau bikin film horor kan. Saya punya prinsip itu kan. Digodanya, ditawarnya honornya. Honornya yang luar biasa. Bagian Rizal. Nggak, karena butuh keahlian sendiri gitu. Saya nggak bisa bikin film horor, nggak bisa. Gimana bisa orang kita nggak takut sama setan? Jadi ngebayangin yang menakutkan orang tuh kayak gimana nggak tahu gitu. Bustami ya, siapa yang pengen banget dia tuh nonton film ini? Siapa yang pengen mengalami, mungkin seseorang yang pengen kalau dia tuh nonton? Apa bekas pacar dulu apa siapa? Yang pasti mah kita dari keluarga dekat dulu ya. Semoga ini jadi kenang-kenangan saya karena film itu kan karya yang universal. Mungkin sayanya udah nggak ada, karya ini akan terus ada gitu ya. Nah, yang pasti dari keluarga saya dulu. Nantinya kalau anak-anak saya punya cucu, punya anak gitu, cucu saya, mereka bisa nonton ini karyanya. Mungkin bapaknya nggak seperti Buya Hamka, tapi bapaknya pengagum Buya Hamka bikin film Buya Hamka gitu kan. Karena kalau saya jauh lah. Jadi gitu. settingnya tahun berapa nih Hamka nih? Dari 1908. 1908. Iya, lahirnya belum Buya ada Hamka. HP, masih TVRI, masih apa itu ya? Iya, listrik belum ada, belum banyak lah ya, belum banyak Listrik yang, belum banyak yang masih TV juga belum banyak di rumah. TV nggak juga ada TV, belum ada. belum ada TV. Belum Ya? ada. 08, 1908. 1908 masih negara kita masih dijajah Belanda ya kan. Belum ada Indonesia loh. Oh, huntingnya juga udah gila itu huntingnya itu. Terus sampai 1975 karena adegan terakhir itu adalah ketika Buya Hamka diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama MUI. Kostumnya gimana? Kostumnya kita bikin semua. Agak-agak cutbray kan waktu tahun itu. Bukan cutbray kemung gitu kayak di foto-foto Nggak fit kayak sekarang ya, kayak gini nggak ya? Enggak lah. Wah, Sama pakai ini. Gini. Iya, gitu. Oke. Ya. Terus yang merankan Hamka siapa namanya? Alhamdulillah saya dapatnya Vino G. Bastian. Bagus. Bagus banget. Bagus. Itu takdir Allah yang saya syukuri ketemu Vino. Kenapa? Vino sendiri setiap karya tuh selalu total. Bahkan lebih total dari saya. Gitu. Jadi ada satu adegan yang kita harus di skenario itu adegannya itu dialognya tuh nggak terlalu detail lah istilahnya skenarionya gitu. Tapi kita harus isi itu jadi detail gitu ya. Nah, ketika saya ketemu sama Vino, saya kasih satu buku Akhlakul Karimah. Ya, saya baca itu nangis. Vino baca itu nangis juga gitu kan. Tapi saya ya sudah ada di kepala saya aja. Kadang-kadang lupa juga sama isi bukunya gitu kan. Kita suka gitu kan. Tapi dia hafal. Dia bilang, Jar, boleh nggak nih diisi dari dialog yang ini nih? Gue ngomongnya gini. Oh, Akhlakul Karimah. Kok lu masih inget? Iya kan gue baca terus. Gue suka sama buku itu gitu. Itu buku simpel banget. Itu bagaimana dia bercerita, Buya Hamka itu bercerita tentang akhlak manusia baiknya gimana gitu. Sederhana tapi enak dibacanya gitu. Jadi karena kita baca itu nangis nangis. Saya dapat itu tuh pas. Jadi waktu ketika dikontrak sama Falcon untuk film ini, tanpa sepengetahuan Falcon, saya jalan sendiri ke Sumatera Barat. Jalan sendiri, belum waktunya untuk persiapan gitu. Saya jalan sendiri ke Danau Maninjau, saya ke museumnya Buya Hamka, wah lihat banyak buku-bukunya, beli buku di situ. Ada beberapa buku saya beli di situ. Karena kan kalau kita mau jadi sutradara, bagi tentang tokoh kita harus tahu cara berpikirnya dia kan. Nah, apa yang ada di pikirannya Buya Hamka pasti dituangkan di buku itu kan. Nah, itu saya baca itu. Nah, Vino Bastian ini dan Masya Allahnya lagi, Vino nih cerita,
gue ngomong sama ibu gue, almarhum ya, waktu dulu masih hidup ibunya. Film Hamka. Mau ditawarin bikin film Buya Hamka, ibu kenal nggak? Ya kenal lah. Kan ibu yang mualafkannya Buya Hamka. Masya Allah. Vino baru tahu di situ, dan ya takdir Allah gitu mempertemukan tanpa ada settingan bahwa kita pilih Vino karena ada keterkaitan, gitu. Nggak ada gitu. Tapi sekarang kok semua jadi ngiket ya. Jadi ngiket semua gitu. Jadi kayak ini keluarga gitu. Orang-orang yang ditemui Buya Hamka, anak cucunya kayak ngiket lagi gitu. Saya doang mungkin yang nggak ada urusan sama Buya Masalah Hamka. aksennya ada yang perlu di itu nggak? Aksen Padangnya itu. Padangnya memang kan Buya kan kalau di sama bapaknya kan bahasa Padang, sama umumnya bahasa Padang. Mereka kita kasih guru untuk belajar bahasa Minang gitu. Waduh. Dan bahasa Minangnya nggak gampang loh, nggak Iya, gampang karena bahasa Minang zaman dulu bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang masih campur-campur Indonesia lah ya gitu. Nah, dia dihadirin di syuting juga ada yang ngoreksi saya, ingetin. Kan saya juga orang Padang, jadi ya tahu-tahu dikit lah gitu. Jadi lokasi syutingnya di mana? Di Mesir, Padang? Jadi, ada? pertama kita syuting itu, hari pertama itu di Danau Meninjau. Wow. Danau Meninjau itu di Sumatera Barat, tempat lahirnya tokoh-tokoh besar di situ. Banyak tokoh besar itu. Salah satunya adalah Buya Hamka. Kalau nggak salah, banyak tokoh lah di sana. Itu indah banget Danau Meninjau itu di Sumatera Barat. Itu hari pertama kita syuting di Danau Meninjau. Terus kita pindah ke Bukit Tinggi, terus Payakumbuh, itu di Sumatera Barat semua. Terus pindah ke Tegal. Kita ada syuting di Tegal. Tegal sampai dengan apa? Jadi bangunan-bangunan Jakarta itu di sini kan udah banyak gedung-gedung, banyak itu kan. Nah di Tegal tuh ada satu kawasan yang memang bangunannya masih tua, masih asli zaman dulu dan masih nggak ada bangunan-bangunan lagi. Nah itu jadi Jakarta Tempo dulu di sana gitu kan. Kita bangun juga lagi sih itu. Terus Tegal, Semarang, Ambarawa, Museum Kereta. Itu jago-jago hunting siapa sih? Ada namanya Mas Agus KSK, itu luar biasa itu kayaknya. Traveler. Dia tuh udah banyak syuting film sih. Iya. Jadi hampir seluruh lokasi di Indonesia tahu. Jadi iya di Padang aja kita cari rumah adat Padang itu kan udah Tahu aja dia. Tahu aja nih pelosok-pelosok. Masuk hutan-hutan nih ada, wah bagus banget gitu. Surau, wah ada gitu. Saya bilang nih gimana dia pakai satelit atau apa? dia jadi agentnya banyak di seluruh Indonesia ada. Terus ada kereta tuanya kan kalau lihat trailernya ada Hamka naik kereta kan. Nah itu kereta tua di Museum Ambarawa masih ada kereta uapnya, kereta tahun 1900-an. Itu masih ada. Habis itu kita ke Jakarta dan ada di Ciawi ya, Ciawi kita pesantren ada bikin di sana. Ada Mesir juga, ada Mesir. Yang juga kita tidak boleh lupakan adalah dari produsernya Falcon nih. Dia seorang bukan Islam, tapi kok begitu semangatnya mengeluarkan energi dan uangnya nggak sedikit ini, luar biasa nih. Ember-emberan ini. Belakan itu. Bagaimana ya? Menurut Fajar, kenapa dia begitu apresiasi sekali dengan dia mengorbankan uang sekian banyak untuk film Hamka ini? Jadi gini ya. Bahkan dia kalau suka ngasih infak juga ke kru karyawan filmnya ya? Iya. Jadi waktu pandemi kemarin tuh saya kaget gitu ya. Fajar, kru kamu tolong saya minta datanya. Ya kan? Ini pandemi nih. Terus minta datanya. Udah selesai, terus anak buahnya bilang, Mas, tolong dilampirin nomor rekening. Oh, pasti mau ngasih uang gitu kan. Ya, mungkin dapat lah 500.000 gitu. Ternyata udah didata, dikirim, tanpa sepengetahuan mereka, mereka transfer. Jutaan masih pandemi gitu. Sampai ada yang telepon saya. Karena pas lagi nanya dong nomor rekening, gini-gini kan kita telepon gitu. Mas, ini masuk uang dari Mas Fajar. Oh bukan, itu Falcon. Itu Falcon, Pak Nafin, saya bilang gitu, Bu Erika gitu. Iya, alhamdulillah banget Mas, ini istri saya mau lahiran, saya dari kemarin pusing, mau nyari duit dari mana, ada rezeki dari sini. Dan itu semua kru dikasih. Memang
Ada dua hal ya saya melihatnya. Kenapa produser saya bisa kayak gitu? Satu memang beliaunya orang baik pasti. Kedua, beliau bukan dua lah ya, ada banyak nih saya. Kedua, beliau orang yang bersyukur. Makanya rezeki yang dia kasih itu dia mau bagi tambah ke terus. orang, nambah terus. Makanya filmnya box office terus gitu kan. Kalaupun ada yang nggak sukses, dia nggak pernah marah. Dia bilang, yang namanya rezeki. Kan saya ada film saya nggak sukses juga, dia bilang, sabar, dia bilang. Rezeki itu sudah diatur Tuhan. Oh, nggak dimatikan ya? Iya, Semangatnya tetap ada. Iya, itu saya belum sampai, Pak, maaf ya, filmnya begini, saya banyak salah, gini. Dia nggak, dia bilang, sabar. Nanti akan ada lagi lah, rezeki yang begini lagi. Terus, satu lagi adalah kuasa Allah. Allah yang bisa membolak-balikan hati. Mungkin hati beliau disentuh karena Buya Hamka orang baik, jadi bentuk penghormatan beliau terhadap orang-orang baik, gitu kan. Karena gini ya, kalau orang Hindu itu kan percaya yang namanya karma. Kalau mereka memperlakukan manusia baik, nanti dia akan baik, gitu kan. Mungkin dengan ya itu ya, ketika preskon itu beliau aja, saya mikir balik modalnya aja udah nggak pikir gitu. Tapi ya sudah, kita coba kasih dulu aja yang terbaik gitu. Gitu ya, gitu. Karena kadang orang tuh udah stres duluan, jadi berantem kadang-kadang kan, sutradara sama produser gitu. Tapi saya luar biasa. Dan banyak adegan-adegan yang dia menilai, Jar, kayaknya jangan deh, kamu terlalu berani nih kalau menghadirkan ini. Ini kan ulama, apalagi orangnya udah nggak ada. Ya kan, memang iya sih, kadang IP itu kan harus kita tutupin, apalagi orangnya udah nggak ada gitu kan. Jadi ini bukan aib sih memang, dia bilang gitu. Tapi kayaknya kok jangan ya gitu. Itu yang saya dahsyat banget gitu ya. Luar biasa gitu ya, jangan juga gara-gara bikin film mau semua fakta kita keluarin tapi akhirnya menyakiti perasaan orang, kan nggak boleh juga gitu. Jadi ya udah, dari umur Buya yang sekian tahun ini kita hadirkan yang baik-baik aja, jadi kalau orang nonton menikmatinya gitu. Dan yang luar biasanya nih ya, setiap orang, nggak tahu ya, ini coba nanti cerita dengan jujur sama Mas Krisna, setiap orang yang nonton, ibu-ibu nonton ini nangis dan tersentuh kayak film luar biasa banget. Gitu. Terus melihat Umi Raham ini, Siti Raham, istrinya Buya Hamka tuh kayak, jadi istri itu begini ya, makanya Buya jadi sebesar ini, karena di belakangnya tuh istrinya tuh supportnya luar biasa gitu. Ada satu adegan tuh yang luar biasa gitu. Mungkin istri-istri sekarang aja kan, ya banyak lah kalau kita dengar gitu ya. Luar biasa gitu, ketika suaminya nggak ada kerjaan gitu ya, suaminya belum ada uang gitu ya, dia tuh sampai jual, yang jual kain itu diangkat tuh karena kepanjangan tuh, ada tuh, ada adegannya beliau jual kain gitu, tapi diangkat itu di filmnya. Karena kepanjangan. Karena 7 jam ya kan nanti, ya kan. Tapi ada satu adegan lainnya juga yang nggak kalah pentingnya, beliau jual emas-emasnya. Kalau orang Padang kan suka menabungnya tuh beli emas, orang Padang ya kan. Nah, Siti Raham itu tanpa sepengetahuan Buya suaminya, harta yang dia punya dia jual untuk keluarganya gitu. Karena orang kan kadang-kadang istri kan, bodo amat lu cari deh duitnya, nggak ada gitu. Hartanya dia nggak mau dijual demi suaminya, demi keluarganya gitu. Tapi luar biasa sih. Gimana Fajar Bustami ini menjaga ritme film supaya penonton ini nggak bosan? Gimana itu? Main ini gimana? Jujur aja, jujur sama perasaan gitu kan. Karena karya yang baik adalah karya yang jujur kan, gitu. Jujur, kita nonton, oh ini kelamaan, oh ini gitu ritmenya. Terus ya dibantu sama tim pastinya. Maksudnya bukan hanya rasa saya aja, tapi ada rasa editor saya, produser saya. Kita teamwork. Kita sama-sama cinta sama sama masyarakat Indonesia, sama perfilman, sama film Buya Hamka ini. Jadi yang harus kita pikirin adalah ini orang harus ngerasain rasanya. Makanya waktu tadinya jadi desainnya kan awalnya 2 film. Nah, ketika kita paksain jadi 2 film itu, ngeditnya tuh jadi cepet-cepet gitu, kayak sinetron gitu, trut gitu kan, nggak ada rasanya gitu kan. Kok jadi begini ya gitu. Akhirnya diskusinya, ya udah kita jadiin 3 aja gitu. Itu kan. Filmnya jadi 3 itu karena kita mau rasanya itu harus dapat gitu. Jangan asal jadi aja gitu. Fajar waktu kecilnya cita-cita mau jadi sutradara film? Enggak lah.
jadi ulama juga ada tuh kecil tuh. Oh. Sama seperti anak-anak lainnya lah, awalnya pengen jadi tentara, terus wah SMP banyak gigi bolong udah pasti nggak. Kan dulu dibilang kan, mau jadi tentara giginya nggak boleh bolong. Gitu kan. Udah nggak pede lah gitu ya. Terus fisik saya kayaknya nggak kuat jadi tentara. Emang orang pilihan lah jadi tentara. Terus sempat sekolah bola pengen jadi atlet bola. Terus sempat jadi pembalap motor. Balap motor enggak, saya resmi di sirkuit. Jadi orang tua saya alhamdulillah ada rezeki biayain saya untuk balapan resmi. Terus sempat bertobat, pengen pesantren, pengen jadi alim ulama. Terus puber nggak jadi pesantren karena jatuh cinta sama wanita. Ya manusia gitu. Sampai akhirnya saya tersentuh ketika menonton sebuah film. Film apa itu? Salah satunya tuh, jadi ada beberapa film sebenarnya. Terus yang paling tersentuh banget tuh adalah Sanderlis. Sanderlis. Ini yang bikin orang Yahudi nih. Iya. Bikin orang Yahudi Betul. nih. Ya, tapi dia ngomongin kemanusiaan. Jadi ada satu adegannya itu yang si orang Jerman. Jadi kan ini film ini cerita tentang orang Jerman membunuh orang Yahudi. Sutradaranya orang Yahudi. Tapi aktor utamanya si Sander ini orang Jerman. Nah, si orang Jerman ini sebenarnya niatnya menyelamatkan orang Yahudi untuk kepentingan bisnis. Dia mau kaya gitu. Orang-orang Yahudi yang pinter-pinter diselamatin sama dia, dibayar nih ke pemerintah Jerman gitu, ke Hitler gitu ya, untuk bikin bisnisnya dia gitu ya. Tapi di hari tuanya dia tersentuh ngelihat orang Yahudi dibunuhin. Dia dapat duitnya banyak gitu kan. Gue dapat duit banyak. Tapi ini banyak orang dibunuhin. Akhirnya dia bilang, yaudah nih duit gue nih, gue ini selamatin orang ini, buat selamatin orang ini. Jadi bayar untuk selamatin orang gitu. Sampai akhirnya dia ada satu adegan gitu. Apalagi jangan bunuh dia, apa harta yang saya punya nih cincin saya ini yang penting nyawa orang ini jangan mati gitu. Itu saya tersentuh banget. Saya tersentuh banget. Kadang gitu ya, harta kita tuh jadi nggak ada gunanya. Harus masuk IKJ. Ya, itu belum di IKJ. Waktu SMA kelas 2 gitu ya. Yang emang waktu dulu kan hobinya nonton ke bioskop gitu kan. Anak SMA lah. SMA mana waktu itu? SMA 48 di Jakarta Timur. Oh, 48. Nah, terus ya banyak lah cewek-cewek cantik situ. Salah satunya Titi Kamal dulu. ya seperti anak muda lainnya lah, puber, suka gitu kan. Nah, di situ langsung kayaknya gue mau jadi sutradara. Ternyata jalur sutradara ini bisa menebarkan kebaikan. Karena kan kalau orang tua tuh bilang kalau bisa kamu cari kerjaan itu yang baik gitu. Jadi dokter itu kan baik, nolong orang. Jadi tentara itu baik, ya kan, menyelamatkan negara ataupun ini. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang baik gitu. Nah, sedangkan saya, kemampuan saya mungkin di sekolah itu bukan anak yang pinter untuk matematika, kimia, ataupun yang lain, enggak. Memang saya pelajaran bahasa itu lebih tinggi dibandingin pelajaran-pelajaran yang lainnya gitu. Oh, kayaknya saya ikut psikotes memang menyarankan saya ke seni gitu. Ya udah akhirnya masuk IKJ dari kelas 2 SMA tuh udah mutusin saya harus sekolah film. Saya harus jadi sutradara film. Gitu kan. Biar saya bisa bikin film-film yang ada manfaatnya bagi banyak orang gitu. Peran IKJ gimana terhadap kemampuan Anda sekarang nih? Oh banyak. Guru-guru saya, dosen saya, senior-senior saya tuh banyak banget. Jadi kalau ibu saya ngajarin saya ngomong gitu A, B, C, D, nah ini IKJ itu ngajarin saya berbicara lewat bahasa film. Masya Allah. Itu yang saya selalu bilang, IKJ itu saya nggak akan lupa jasa-jasa guru-guru saya. Selamat Raharjo, Mas Selamat Raharjo, Mbak Nur Agnas, Mas Riri Riza, itu orang-orang yang Mas Gahri Nugroho. Orang-orang yang mengajarkan saya untuk bikin film yang bertanggung jawab, bikin film yang bagus gitu. Jangan asal buat. Kan bedanya kita sekolah film sama nggak sekolah film adalah kita punya tanggung jawab moral. Nah, karena gurunya dikalahin sekarang filmnya. enggak lah, guru lah, tetap guru lah. Jadi satu hal ya, karena sekolah film, saya belajar banget dampak film ke masyarakatnya. Itu dosennya Mas Gahri Nugroho. Film itu berdampak sekali ke masyarakat
ke penontonnya. Hmm. Makanya paling gampang nggak ya kita nganalisa ya. Ketika anak kecil nonton film koboi, sehabis nonton film koboi apa yang dia lakuin? Ambil pistol-pistolan, tembak-tembakan. Sebegitu kan dampaknya. Kayaknya ini aja jadi pistol gitu, doktrinnya. Nah, film itu digunakan oleh tokoh-tokoh yang pandai, yang mengerti kekuatan film untuk alat propaganda. Ya, seperti Hitler. Amerika, propagandanya sampai sekarang masih lewat film. Ya, contoh film Rambo gitu kan. Mana ada itu satu manusia bisa mengalahkan satu Vietnam. Sedangkan sejarahnya aja Amerika yang kalah gitu. Tapi di Indonesia percaya, wah Rambo, kayaknya Amerika menang gitu kan dengan satu orang kan. Itu dahsyatnya film. Bisa memutarbalikan fakta. Propaganda gitu ya. Ya maksudnya, nah itu yang makanya kita kalau bikin film tuh harus mikirin dampak ke masyarakatnya. Apalagi kita orang-orang yang beriman ya, kita nanti akan dihisap dengan apa yang kita lakukan gitu kan. Nah, itu mulai sekarang sih, sekarang itu mulai ngomong pelan-pelan ke produser, Pak boleh nggak bikin filmnya yang begini gitu kan. Terus kalau ternyata belum ada rezekinya yang mau bikin film sejalur sama kita, ya udah kita sabar dulu gitu, ya udah nikmatin, nggak ada rezeki, ya udah. Tapi pasti Allah kasih aja, karena emang udah dijamin rezekinya. Gitu sih. Dan film-film yang berkesan itu kan apa? Yang saya buat atau orang lain? Yang orang lain. Filmnya Mas Garin, Daun di Atas Bantal itu berkesan banget gitu ya. Saya jadi tahu bahwa ada manusia lain yang hidupnya nggak sebahagia saya jadi anak gitu. Ada orang yang hidupnya di jalan, itu saya berkesan banget film Mas Garin Nugroho itu. Terus film Cut Nyak-Dien itu nempel banget. Cuma sekali doang tuh. Kalau bikin itu nggak bikin lagi. Oh itu dahsyat banget. 2 tahun lalu berapa tahun lalu ya? Pokoknya yang film Cut Nyak-Dien itu direstorasi terus ditayangin di bioskop lagi, itu saya nonton. Wow gila ya. Orang zaman dulu udah bikin film kayak begitu. Mbak Christine nih risetnya berapa lama bisa kayak gitu kan. Itu kan luar biasa, luar biasa. Pengen bikin film yang kayak gitu. Gitu. Itu film-film yang berkesan. Pak Teguh Karya juga ya sama lah, saya masih punya jiwa romantisannya. Kayak Badai Pasti Berlalu. Itu ada lah gitu. Makanya saya masih bikin film Dilan tuh karena itu sebenarnya. Oke, terakhir kalau dari pihak Fajar sendiri, apa alasan orang harus nonton film ini? Alasannya adalah ingin menghargai jasa para pahlawan. Itu paling pertama ya. Terus kedua, ini karya yang tulus dari para pembuatnya, dari penggagas-penggagasnya, Pak Dim Samsudin, dari keluarga Buya Hamka, tulus. Kita ingin menghadirkan sebuah film yang tulus, sungguh-sungguh untuk masyarakat film Indonesia. Semoga film ini ada hiburannya juga, ada ilmunya juga, mungkin bisa diambil dari perjalanan Buya Hamka. Mungkin dari nonton film Buya Hamka ini sebagai suami akan lebih belajar lagi tentang bersikap kepada istri, sebagai istri bisa lebih bersikap lagi kepada suaminya seperti apa, sebagai anak juga begitu. Karena ini film yang komplit ya, kalau orang nonton tuh kayak ini film keluarga lah, paket lengkap gitu. Terus politisi, ulama ketika nonton bisa lihat lah, bisa jadi bahan kajian, analisa gitu ya. Dan semoga ya dengan teman-teman, saudara-saudara saya kaum muslim ataupun non muslim, rakyat Indonesia menonton film Buya Hamka ke bioskop bisa membanggakan kita di mata dunia bahwa kita adalah masyarakat yang sayang dan cinta terhadap jasa para pahlawannya seperti Buya Hamka, Soekarno yang ada di film-film ini lah. Irma melihat film ini nilainya dari 1 sampai 10 dapat angka berapa? Kalau 10 sempurna ya. Jadi 9,9. Waduh, berapa ya Mas? Jadi Insya Allah. Irma cucu dari Hamka mengatakan nilainya tuh kalau 1 sampai 10 9, wah luar biasa. Jangan lupa nonton film ini, judulnya Hamka ya. Buya Hamka. Oh Buya, pakai Buya Hamka. Buya Hamka karena
kalau kita Hamka doang, ini kan ulama udah meninggal. Harus Buya ada itu- penghormatan, ya. penghormatan. Buya itu ayah. Hmm. Panggilan orang Sumatera Barat ke yang lebih tua tuh ayah gitu. Jadi kayak Buya Hamka gitu. Jadi biar kita lebih, tadinya memang mau judulnya Hamka doang, keren kan ya Hamka gitu ya. Tapi saya bilang jangan, kita dari menamai judulnya aja ada penghormatan terhadap beliau gitu. Oke. Kalau beliau yang menulis Hamka doang nggak apa-apa. Tapi kalau kita yang jauh di bawah beliau, Buya Hamka, jadi pakai Buya. Gitu. Iya. Jangan lupa Iwan dan Wat, Bapak Ibu, nonton filmnya nanti sudah berada di bioskop. Buya Hamka, judul filmnya Buya Hamka. Pokoknya Irma bilang tadi 1 sampai 10, 9 koma nilainya. Terima kasih Fajar Bustami, sutradara dari film Buya Hamka. Irma mewakili cucu dari Buya Hamka. Terima kasih sudah hadir di Rasil. Saya Muhammad Kirisna, Ondi Saputra, dan Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.